Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan materi tentang ilmu dalam pandangan Islam. Kelompok 4 terdiri dari 3 orang, yaitu Ariska Maharani Putri, Irfan Khairil Anas, dan Jihan Mita Putri Ana. Goals pada pertemuan kali ini ada 3, yaitu untuk dapat mengetahui definisi ilmu dan klasifikasinya dalam Islam, untuk dapat mengetahui tentang hukum mempelajari setiap ilmu menurut pandangan ulama, dan untuk dapat mengetahui kedudukan ilmu dalam agama. Yang pertama adalah definisi ilmu dan klasifikasinya dalam Islam. Ilmu berasal dari bahasa Arab, ilm yang memiliki arti pengetahuan atau mengetahui hakikat yang sebenarnya. Ilmu menurut Ibnu Sina adalah sesuatu yang diketahui secara ilmiah juga merupakan sarana manusia untuk mencapai tujuan hidupnya. Kemudian selain dari Ibnu Sina, Imam Al-Ghazali juga mengatakan bahwa ilmu adalah pengetahuan akan sesuatu sebagaimana adanya. Penjelasan lebih lanjutnya menurut Imam Al-Ghazali adalah ilmu itu sebuah pengakuan mengenai keadaan pikiran tertentu atau kondisi di mana sebuah objek tidak asing lagi bagi seseorang karena telah diakui pikirannya. Kata ilmu sendiri terdapat di dalam Al-Quran sebanyak 854 kata. Kata ilmu dalam Al-Quran dituliskan dengan berbagai kata selain ilm, seperti arofa atau mengetahui, arif yang mengetahui, dan ma'rifah atau pengetahuan. Kemudian yang selanjutnya adalah klasifikasi ilmu dalam Islam. Nah, klasifikasi ilmu dalam Islam ini terdapat beberapa model berdasarkan pandangan ilmuwan-ilmuwan Muslim. Pada pertemuan kali ini yang akan dijelaskan adalah klasifikasi ilmu menurut Mahmud Abd al-Wahhab Faid, Al-Farabi, Ibn Sina bersama Ikhwan al-Safa dan Al-Razi, Ibnu Khaldun, dan Imam Al-Ghazali. Pada masa-masa Nabi Muhammad SAW itu ilmu belum berkembang seperti sekarang ini, dan klasifikasi atau pengelompokan per bidangnya itu belum ada. Namun sejak abad ke-8 sampai 12, Islam sudah berada di zaman keemasan, di mana umat-umat Islam sudah dapat mengembangkan ilmu yang belum ada sebelumnya dalam sejarah, serta saat itu juga kaum muslim memimpin pemikiran ilmu pengetahuan dan filsafat. Nah, yang pertama ini adalah klasifikasi ilmu menurut Mahmud Abd al-Wahhab Faid. Jadi, klasifikasi ilmu menurut beliau itu dibagi menjadi 6 bagian yang bersumber dari Al-Quran. Pertama, ada ilmu bahasa Arab yang terdapat dalam Quran Surat Al-Zukhruf ayat 3. Kedua, ada ilmu hewan, bedah, kedokteran dan jiwa yang terdapat dalam Quran Surat Al-Zariyat ayat 21 dan Al-Mu'minun ayat 12-14. Yang ketiga, ada ilmu geologi, geografi, falak atau astronomi dan matematika yang terdapat dalam Quran Surat Al-Nahl ayat 10-11 dan ayat 66. Kemudian terdapat juga di Quran Surat Al-Anbiya ayat 30-33 dan Quran Surat Yunus ayat 5. Kemudian yang keempat yaitu ilmu tumbuh-tumbuhan yang terdapat dalam Quran Surat Al-Rid ayat 4. Yang kelima adalah ilmu sejarah dan arkeologi yang terdapat dalam Quran Surat Al-Rum ayat 9 dan Quran Surat Fatir ayat 44. Nah, yang terakhir ini adalah ilmu kemiliteran dan keprajuritan yang terdapat dalam Quran Surat Al-Anfal ayat 60. Klasifikasi yang selanjutnya yaitu menurut Al-Farabi. Menurut Al-Farabi, klasifikasi ilmu terbagi menjadi 5 bagian, yaitu ilmu bahasa yang terdiri dari beberapa cabang, yaitu sintaksis, gramatik atau tata bahasa, lafal serta penuturan, dan puisi. Kemudian yang kedua yaitu ilmu logika yang dibagi lagi menjadi beberapa cabang, yaitu definisi dan penyusunan ide-ide, silogisme serta bukti dialektis, validitas penalaran, dan silogisme pidato juga diskusi. Kemudian yang ketiga itu ilmu-ilmu dasar yang terbagi lagi menjadi beberapa bidang.
atau cabang, yaitu ilmu hitung, ukur, optika, langit, musik, dan mebler. Kemudian yang keempat ada fisika atau ilmu alam. Nah, ilmu alam juga terbagi menjadi beberapa cabang, yaitu mineral, hewan, dan tumbuhan. Dan yang terakhir adalah metafisika. Metafisika juga terbagi menjadi 5 cabang ilmu, yaitu ilmu wujud, ilmu yang menggunakan pengamatan, masyarakat, hukum, dan retorika. Klasifikasi ilmu yang selanjutnya yaitu menurut Ibn Sina bersama Ikhwan Al-Safa dan Al-Razi yang terbagi menjadi 2 bagian. Pertama, ilmu rasional yang terbagi lagi menjadi 12 cabang yaitu logika, fisika, kedokteran, pertanian, metafisika, sihir, gaib, kimia, kuantitas yang terdiri dari ukur, bidang, dan ruang, kemudian musik, matematika, dan astronomi. Nah, yang kedua ini adalah ilmu tradisional atau ilmu warisan yang sudah turun-menurun, yaitu ilmu yang terbagi lagi menjadi 6 cabang. Ada Al-Quran, hadis, hukum, teologi, tasawuf, dan bahasa. Oke, selanjutnya adalah hukum mempelajari setiap ilmu menurut pandangan ulama. Nah, di dalam Al-Quran sendiri, anjuran mempelajari ilmu sangat ditekankan karena pada surat Al-Alaq ayat 1-5 mengisyaratkan untuk mencari ilmu. Dalam ayat tersebut, kata-katanya berupa perintah bukan pernyataan, sehingga sangat menekankan umat manusia untuk mencari ilmu. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa mempelajari ilmu itu hukumnya wajib. Selain itu, seperti pada pemakalah-pemakalah yang kemarin bahwa hukum mencari ilmu itu wajib berdasarkan hadis Nabi, yaitu thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Nah, itu diriwayatkan oleh Ibnu Majah, walaupun beberapa ulama itu mengatakan bahwasanya isnadnya itu dhaif, tapi menurut Al-Hafidz As-Suyuti mensahihkan dari jumlah jalan yang bilangannya mencapai 5. Pada ilmu agama sendiri, hukum mempelajarinya adalah fardu ain. Terletak pada 3 bidang ilmu. Jadi pada ilmu agama itu ada 2 hukum, yaitu 3 ilmu itu fardu ain dan sisanya adalah fardu kifayah. Apa itu 3 ilmu tersebut? Yaitu ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu tasawuf. Hal ini karena 3 ilmu ini adalah pokok dari ajaran Islam yang bersumber langsung dari Nabi Muhammad SAW. Seperti yang dikatakan oleh para ulama, bil muhdasati wa iyyakum bil atiki alaikum. Artinya berpeganglah pada ilmu yang terdahulu dan berhati-hatilah kalian pada ilmu yang kemudian baru. Pentingnya ketiga ilmu tersebut yaitu ilmu tauhid untuk mengenalkan hamba dengan penciptanya, ilmu fikih sebagai tuntunan dalam kehidupan, dan ilmu tasawuf sebagai olah hati atau rohani dalam diri seorang hamba. Adapun ilmu baru adalah ilmu turunan yang dikembangkan oleh ulama sekarang yang kemudian dihukumi fardhu kifayah dalam mempelajarinya. Ilmu turunan ini seperti ada badi', bayan, ada mantek, ada usul fikih dan seterusnya. Dalam ilmu dunia, di ilmu dunia sendiri ada yang sifatnya fardhu ain atau hukumnya itu fardhu ain. Beberapa ilmu yang hukum mempelajarinya fardhu ain yaitu ilmu membaca, menulis, dan berhitung. Hal ini karena ilmu tersebut sangat dibutuhkan oleh setiap individu dan menjadi ilmu dasar dalam memahami ilmu-ilmu yang lainnya.
Adapun ilmu-ilmu yang fungsinya untuk kemajuan peradaban dan kesejahteraan rakyat serta maka hukumnya adalah fardu kifayah seperti ilmu sains, sosial, dan psikologi. Menurut Imam Al-Ghazali, kalau mempelajarinya itu adalah fardu ain dan fardu kifayah, tetapi menurut Imam Al-Ghazali mendalami ilmu duniawi hukumnya fadilah atau anjuran, bukan fardhu kewajiban. Akan tetapi menurut ulama kontemporer Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi berargumen hukum mendalamnya itu juga fardhu atau fardu, yaitu wajib. Hal ini karena ketika umat Islam itu sendiri tertinggal di ilmu duniawi yang sifatnya adalah fardu kifayah, maka akan berdampak pada agama Islam itu sendiri karena akan dipandang sebelah mata oleh umat-umat yang lainnya sehingga dapat membahayakan keberlangsungan umat Islam sendiri. Baik, selanjutnya yaitu membahas mengenai kedudukan ilmu dalam agama. Nah, di sini ilmu menjadi hal penting yang wajib dimiliki oleh makhluk hidup yang memiliki akal sehat. Allah telah menjelaskan pentingnya menuntut ilmu dalam ayat-ayat Al-Quran, sehingga ilmu di sini akan menempati kedudukan terpenting dalam agama Islam, yang sangat terlihat dari begitu banyaknya ayat Al-Quran yang menjelaskan mengenai pentingnya menuntut ilmu. Nah, Dr. Mahadi Rusyani berkata bahwa salah satu ciri yang menjadikan perbedaan antara Islam dan agama lainnya adalah penekanannya pada masalah-masalah yang berhubungan dengan ilmu atau sains. Nah, selanjutnya di sini ada ayat yang menerangkan mengenai pentingnya ilmu dalam agama Islam. Dalam Quran surah Al-Mujadalah ayat 11 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis yafsahillahu lakum wa idza qila shuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya Allah meninggikan beberapa derajat atau tingkatan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, di sini ayat di atas menunjukkan bahwa orang yang beriman dan memiliki ilmu akan menjadikan seseorang tersebut memperoleh kedudukan yang tinggi. Keimanan yang dimiliki oleh seseorang akan menjadikan pendorong untuk selalu menuntut ilmu dan selalu mengingat kekuasaan dan kebesaran Allah. Sehingga orang tersebut akan selalu merasa rendah dan tumbuh rasa takut kepada Allah jika melakukan sesuatu yang berdosa. Selanjutnya mengenai wahyu yang pertama diterima Nabi Muhammad SAW dari Allah SWT adalah Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah, yang mengajarkan manusia dengan perantara kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Nah, ayat di atas merupakan ayat yang menerangkan perintah membaca. Dalam ayat tersebut, yang pertama kali diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW dan umat manusia adalah mengembangkan sebuah ilmu sains dan ilmu-ilmu pengetahuan, sehingga dapat dipastikan bahwa ilmu di sini memiliki kedudukan yang tinggi dalam Islam. Kita akan mendapatkan pengetahuan-pengetahuan baru karena membaca. Karena membaca di sini adalah kunci dari ilmu-ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, ilmu tidak dapat dipisahkan dengan ajaran agama Islam. Sekian yang dapat kami sampaikan. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan di dalam grup WA. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.